Apakah Ustadz bermazhab? Iya, saya bermazhab. Saudaraku Romali, mazhab saya mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak fanatik mazhab, karena saya mengikuti perintah Imam Syafi'i sendiri yang tidak boleh fanatik kepada mazhab. Kita harus fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun mazhab ini wasilah agar kita mudah dalam memahami dan menjalankan agama ini. Dan saya kira kalau kita mau fair dan jujur, tidak ada satu pun orang yang mengaku bermazhab bisa fanatik dengan salah satu mazhab yang dia ikuti 100%. Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Karena memang ya tidak ada kefanatikan itu. Orang yang mengaku fanatik itu, yang bisa fanatik itu, sebenarnya dia nggak paham sebenarnya dengan mazhab yang dia ikuti. Itu aja. Coba antum bayangkan, mazhab Syafi'i misalnya. Siapa yang bisa mengikuti mazhab Syafi'i itu dari A sampai Z 100% mazhab Imam Syafi'i? Tidak ada. Zakat fitrah pakai uang itu apakah mazhab Syafi'i? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah pakai uang itu justru dianggap tidak sah. Lantas mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Itu pun ada syaratnya. Kalau di suatu negeri susah ditemukan makanan pokok yang mengenyangkan, baru boleh pakai uang. Ayo, siapa bisa fanatik? Azan yang dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin hari ini bukan azan mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu azannya asyhadu Allahnya 4 kali. Coba bayangkan. Siapa yang bisa 100%? Jual beli yang kita lakukan hari ini yang tidak lagi memakai ijab dan qabul itu bukan mazhab Syafi'i. Coba, siapa yang berani? Fanatik 100% yang aku nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i kalau jual beli tidak ada ijab dan qabul itu jual belinya dianggap tidak sah. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau beli baju itu pasti ada lafaznya, saya beli dan saya jual. Kata si pembeli saya beli, kata si penjual saya jual. Ada ijab qabul. Hari ini apakah ijab qabul itu ada? Tidak. Apakah ijab qabul itu terlafazkan? Tidak. Itu ya. Ini enggak ada kita yang bisa fanatik. Dan itu memang dilarang oleh keempat-empat imam mazhab ini untuk ta'assub dan fanatik dengan mazhab mereka. Tidak ada satu. Kata Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri fakhudhu min haitsu akhudhu. Imam Ahmad ini, jangan kalian taklid kepadaku. Begitu juga jangan bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri. Ambillah agamamu dari mana sumber mereka ambil. Siapa yang suruh fanatik? Nggak ada. Dalam ucapan Imam Ahmad yang lain, man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara mengikuti pendapat tertentu termasuk pendapat para imam, yang mana hadis Nabi sudah jelas kesahihannya tapi dia ngotot mengikut pendapat yang lain selain hadis Nabi, apa kata Imam Ahmad? Fahuwa ala syafa halakatin. Sesungguhnya dia sedang berada di jurang kebinasaan. Imam Ahmad. Imam Malik, apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu wa yuruddu min qawlihi illa sahib hadzal qabri. Setiap orang itu bisa diterima, bisa ditolak pendapatnya, kecuali pendapat orang yang dalam kuburan ini, sambil menunjuk kuburan Rasulullah SAW. Gak ada yang nyuruh fanatik. Siapa lagi? Imam Syafi'i. Paling banyak Imam Syafi'i yang mengucapkan melarang pengikutnya untuk fanatik. Paling banyak. Sampai-sampai beliau diberi gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Coba bayangkan. Nggak ada. Kullu mas'alatin, kata Imam Syafi'i, idza sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli naqli fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang sudah jelas ya keputusannya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW menurut ahli nakal, menurut ahli hadis maksudnya, maka itulah pendapatku. Jelas itu. Saya akan rujuk kepada pendapat itu. Saya cabut pendapat saya yang lama. Apakah itu saya sewaktu saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal? Ya kan Imam Syafi'i. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid Imam Syafi'i. Nggak ada yang fanatik. Karena jaminan fanatik yang selamat itu adalah fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini Rasul yang sebutkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni,
ikuti aku. Ngikuti siapa? Ngikuti Rasul. Apa yang diikuti? Cara beragama, cara ibadah. Bukan model kendaraan yang diikuti, bukan bentuk rumah yang diikuti, bukan cara bertani yang diikuti, bukan makanan pokok yang diikuti. Tidak, beragama dan beribadah. Apa akibatnya kalau orang mengikuti, selalu berittiba kepada Rasul, mencontoh Rasul dalam hal ibadah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi Allah kaitkan syarat mencintai Allah dengan ittiba kepada Rasul, mencontoh dan meneladani Rasulnya yang mulia itu. Apa yang dicontoh, apa yang diteladani? Bukan model rambut, bukan warna pakaian, bukan merek sepatu, bukan bentuk kendaraan. Yang hari ini ada tokoh tertentu yang banyak mempunyai penggemar dan followers yang nyinyir, mengatakan orang yang selalu ingin mengikuti, memproklamirkan supaya mengikuti Rasul, silahkan pergi haji dengan mengendarai onta, karena di zaman Rasul tidak ada pesawat. Bagaimana cara berpikirnya seperti ini? Sudah jelas yang Rasul sebutkan di sini, ya Allah sebutkan di sini, masalah beragama, masalah ibadah, bukan masalah muamalah. Dalam masalah duniawi, masalah muamalah, apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan muamalah, urusan dunia, kalian lebih paham daripada aku. Rasul yang sebutkan. Tapi kalau urusan ibadah, kalian wajib tanya kepada aku. Itu saudaraku, ya. Allah a'lam bissawab. Enggak habis-habis kalau kita bahas ini, ya.